akan flashback. Ini, sorry, ada yang dulu. Mungkin kita sedikit flashback ke belakang. Pak Joko mungkin bisa bantu saya nantinya ya. Coba Pak, kita flashback ke belakang ya. Ketika saat kita pandemi, itu kan banyak perusahaan yang akhirnya bangkrut ya, atau gulung tikar. Nah, banyak juga karyawannya yang di PHK. Nah, kira-kira nih Pak Joko mungkin bisa bantu saya. Yang banyak di PHK itu divisi apa ya Pak Joko? Eh, Kalau dari paparannya sih lebih banyak yang menyangkut di lapangan ya, SES ya, karena aktivitinya kan berdampak sekali ya Bu Rini. Kurang lebih baik. itu ya. Baik juga yang memang ada beberapa perusahaan itu memang ada yang memang ya mungkin divisi penjualannya ya tergantung. Yes. Kalau misalnya dia tidak capai target setiap kali ya pasti dia akan di PHK juga. Tapi kalau misalnya dia achieve-nya bagus, dia selalu capai target dan sebagainya, pasti dia di PHK-nya nanti di akhir-akhir kayak gitu. Nah, kenapa sih sebuah perusahaan itu seperti itu, nanti kita bahas. Karena belum tentu semua bisnis yang berjalan itu untuk apa ya istilahnya PHK-nya itu di divisi penjualan. Nanti coba kita pelajari kenapa seperti itu. Ya. Kemudian jika kita menjalankan bisnis itu adalah menjalankan sebuah apa ya istilahnya penjualan. Bisnis itu akan terjadi ketika penjualan itu juga terjadi. Nah, bisnis yang mementingkan penjualan itu membuka kesadaran tentang apa yang penting dalam bisnis. Bisnis yang mampu bertahan dalam segala keadaan adalah bisnis yang selalu bisa menjual. Nah, ini ya, yang bisa menjual. Di sini adalah salah satu alasan kenapa biasanya divisi penjualan itu jarang banget untuk di PHK besar-besaran. Karena menurut perusahaan, divisi penjualan ini tuh masih bisa membantu perusahaan untuk tetap bisa berjualan atau bahkan survive. Ini berdasarkan lapangan. Karena mungkin setelah ini kayaknya banyak yang dari divisi lain pindah ke divisi penjualan biar aman. Setuju. Oke. Karena takut nyawanya terancam nih di PHK. Nah, nggak mau jadi admin deh, bisa saya jadi di PHK. Saya betul. akan minta ke atasan untuk pindah deh ke divisi penjualan aja. Karena memang faktanya seperti itu. Faktanya di lapangan itu ternyata tidak semua yang di PHK itu adalah divisi penjualan, Pak. Justru penjualan itu di akhir. Karena menurut perusahaan, aku ini dalam masa krisis ya, krisis. Nah, kemudian produk ataupun layanan yang sudah di apa ya istilahnya sudah diproduksi atau kayak gimana gitu, itu tuh gimana caranya meskipun aku minus tapi aku ada penghasilan kayak gitu. Nah, makanya divisi penjualan ini paling akhir lah. Nanti kalau memang udah bangkrut baru deh tim divisi penjualan ini kita PHK semua kayak gitu. Paling tidak dari perusahaan itu dia ada penjualan, ada pemasukan. Ya meskipun minus ya, tapi paling tidak stok udah berkurang, kemudian dia mendapatkan pendapatan kayak gitu. Paling tidak dia bisa survive lah. Pekok lah, nggak untung ya nggak rugi lah. Intinya di situ. Nah, kalau misalnya nggak ada penjualan, itu nggak mungkin dong ada produksi, kemudian nggak mungkin juga ada divisi-divisi yang lainnya. Kalau mungkin admin, kemudian delivery, nggak mungkin dong ada. Karena apa? Apa yang harus dikirim? Apa yang harus diproduksi? Apa juga yang harus dicatat oleh admin? Karena nggak ada pemasukan sama sekali. Nggak ada, istilahnya nggak ada produk yang bisa menghasilkan sesuatu di bisnis tersebut. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini terus-menerus terjadi dalam bisnis, ya hasil lama-lama perusahaan itu akan gulung tikar. Jadi sebagus apapun produk, sebagus apapun layanan yang sudah kita tawarkan, ya kan ke konsumen dan sebagainya, kalau misalnya itu belum ada penjualan, ya itu berarti belum terjadi bisnis. Bisnis terjadi apabila memang penjualan dan terbayarkan. Intinya di situ. Tapi kalau misalnya penjualannya itu hanya utang, ya lama-lama juga bangkrut juga. Kan Gitu ya, Bu ya. Oke. Betul kan ya? Nah, sebagus apapun produk, kalau misalnya memang tidak ada penjualan, ya pasti dong produk tersebut itu akan ada di situ terus. Misalnya nih, kita nyetok sebuah atau paling tidak kita ke toko handphone ya, yang di situ dia ada apa namanya produk iPhone lah ya, produk iPhone. Kalau misalnya dia ada di etalase sebuah toko dan sebagainya kayak gitu, hanya dipajang gitu aja.
dia ini kan termasuk benda mati ya. Kemudian nggak ada sales, nggak ada divisi yang menjelaskan dan sebagainya, otomatis customer juga nggak bakalan tertarik. Wah, maaf ya, ada dengar suara-suara ya. Nanti tambah lapar. Nah, kalau misalnya kita lihat dari produk iPhone, itu kalau misalnya nggak ada sales yang bisa istilahnya bisa menjelaskan manfaat apa sih iPhone itu, apa sih apa namanya fitur-fitur yang ada di iPhone itu, sehingga customer kita tertarik, ya itu sama aja, dia akan ada di situ, dia nggak bisa berpindah kemana-mana. Handphonenya ya tetap di situ, karena handphone itu adalah benda mati. Dia nggak bisa dong promosi diri dia sendiri kayak gitu. Berarti butuh penjual, butuh orang yang bisa menjelaskan apa saja sih fitur-fiturnya, apa saja sih sebenarnya kelebihan-kelebihan kalau kita menggunakan iPhone kayak gitu. Beda ketika misal saya masuk ke suatu toko yang mana di situ itu ada mbak-mbak cantik atau mas-mas ganteng ya kan ya. Kemudian menjelaskan, "Oh, Ibu mau beli iPhone ya? Oh iya, saya mau beli iPhone. Oh, iPhone itu kayak gini, Bu, kelebihannya bla 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 bla." Kayak gitu. Yang kita tawarkan adalah memang kelebihan dan sebagainya. Kalau beli iPhone itu nanti gengsinya naik, Bu. Level high-nya kelas bla 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 kayak gitu. Anggap aja seperti itu. Ya akhirnya kita beli juga kan barang itu. Nah, inilah yang kalau misalnya barang ini laku berarti karena ada divisi penjualan. Ada orang yang menawarkan, ada orang yang bagian promosi. Paling tidak dia menjabarkan manfaat fitur dan layanannya. Itu sih. Jadi kalau misalnya dia customer ini berhasil membawa produk tersebut, itulah yang dinamakan penjualan. Jadi si mas atau mbaknya sudah melakukan teknik penjualan. Paling tidak stoknya juga akan berkurang dari stok yang sudah tersedia. Nah, yang tadi saya bilang ya, produk adalah benda mati. Dia tidak akan bisa bicara, maka dari itu penjuallah yang harus berbicara. Penjual yang lebih menjelaskan manfaat, fungsi, keunggulan, dan serta layanan purna jual yang diberikan. Itu harus perfect semuanya. Karena kalau misalnya hanya produk aja, sebagus apapun produk itu, tapi tidak didukung oleh si penjual, ya otomatis akan biasa-biasa aja. Nggak akan ada yang istimewa. Nah, kemudian jika suatu produk itu masih ada di tempat itu, istilahnya dia tidak berpindah, dia stoknya masih ada di situ, tidak bisa menghasilkan penjualan apapun. Nah, produk ini kan mungkin atau barang tersebut akan menjadi biaya atau beban pastinya. Nah, kalau misalnya ini ditumpuk, iya kan stoknya lama-lama banyak, terus akhirnya nggak laku juga. Nah, apalagi produk yang di stok ini adalah produk yang memang hanya lakunya pada momen-momen tertentu aja. Karena ketika momen itu berakhir, ya udah nggak ada orang yang mau beli kayak gitu. Sama halnya kalau misalnya ini bisa dijual lagi tahun berikutnya sih nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya dia hanya mampu survive hanya dalam waktu 6 bulan belum sampai ke tahun berikutnya, ya mau nggak mau dia bakalan gulung tikar. Kayak gitu kan Pak ya. Nah, betul. Kemudian kalau misalnya ini yang mungkin kita bahas, ini serunya di sini nih. Kalau misalnya ini dianggapnya sebuah biaya atau beban ya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya di divisi penjualan yang udah lama ya kan ya, tapi nggak bisa capai target berkali-kali. Nah, ini dianggap apa kira-kira ya Pak ya? Beban atau masih aset nih? Betul, betul. Ya harapannya nanti setelah ini kita tahulah bahwasanya jangan sampai SDM yang sekarang ini ada itu jangan sampai menjadi beban. Paling enggak kalian tetap menjadi aset, apalagi di divisi penjualan, karena pentingnya penjualan itu nanti akan membuat bisnis itu bisa berkembang di situ. Nah, saya pernah baca buku. Ini bukunya dari apa ya? Saya lupa sih bukunya, nama bukunya apa. Dia pengusaha dari Italia, namanya Fried De Luca kalau nggak salah. Dia pernah menuliskan kalau dalam bisnis itu terdiri dari dua hal, laba atau binasa. Kalau laba itu ada dua cara, tingkatkan penjualan atau turunkan biaya. Nah, di sini kalau turunkan biaya kayaknya nggak perlu saya bahas ya, karena nanti mungkin ada yang materi selanjutnya dibahas turunkan biaya itu kayak gimana. Nah, kalau kita fokusnya ditingkatkan penjualan, semakin besar tingkat penjualan kita, otomatis omset yang didapatkan juga semakin tinggi. Ketika omset yang didapatkan ini semakin tinggi, otomatis laba juga akan tinggi. Nah, laba tinggi, otomatis bisnis juga akan berkembang baik.
Nah, kebalikannya dong, kalau misalnya penjualannya turun, otomatis laba juga turun. Nah, kalau misalnya laba ini turun, otomatis bisnis juga bisa dibilang ada penurunan. Bahkan nanti kalau misalnya ini terus-terusan berlakukan, maka bisnis tersebut akan gulung tikar. Banyak sih pelaku bisnis itu yang menyadari pentingnya berinovasi. Banyak orang yang paling berpikir, berinovasi aja, dikit-dikit inovasi, dikit-dikit inovasi. Tapi kalau misalnya berinovasi tapi ujung-ujungnya tidak ada closing, dalam artian nggak ada penjualan, ya sama aja. Inovasi itu wajib dilakukan agar bisa tetap berjualan atau semakin banyak barang yang kalian jual. Intinya kan di situ. Kalau misalnya inovasinya cuman strategi doang tanpa ada pemikiran gimana caranya closing, mendapatkan penjualan dan sebagainya, mendapatkan laba yang gede, ya sama aja sih. Jadi kalau mau buat inovasi itu pasti harus ada nanti target penjualan. Nah, penjualan ini sangat berpengaruh di kelangsungan hidup suatu bisnis. Pernah saya juga baca seorang investor itu kalau dia mau menanamkan modal di suatu perusahaan, dia itu pertanyaannya simple. Kayak gini Pak, coba pertanyaannya. Sudah berapa sih produk yang Anda jual? Kayak gitu. Karena mungkin saya akhirnya membaca sudut pandang si investor ini. Ketika nih, misal andai kata Pak Joko ada suatu usaha atau bisnis. Kemudian yang mana ketika saya ingin menanamkan modal ke tempatnya Pak Joko, mungkin saya akan bertanya yang sama. Pak Joko kira-kira penjualannya berapa nih per bulan? Per tahun berapa Pak? Kayak gitu. Kalau andai kata Pak Joko penjualannya 500 juta per bulan, wah per tahun sudah berapa dong? Nah, otomatis ketika saya menaruh uang 100 juta di Pak Joko, otomatis dia akan mendapatkan hasil yang lebih dong. Perkiraannya dia akan mendapatkan mungkin laba yang gede dan sebagainya. Percepatannya cepat lah, maksudnya perputaran uangnya cepat kayak gitu. Tapi ketika dibalik saya tanya seperti itu ke Pak Joko, ternyata saya tiap bulan cuma laku 2 dan itu nominalnya 1 juta. Dihitung kalau misalnya 12 berarti 12 juta. Nah, ketika saya ngasih uang 100 juta ke Pak Joko, itu berarti saya juga harus mikir-mikir dong, berapa kali nih saya akan dapat keuntungan dari saya menanamkan modal kayak gitu kan. Nah, tolak ukurnya investor itu seringkali dari berapa sih penjualan kayak gitu. Jadi mereka itu lebih tertarik pada hasil akhir dari sebuah penjualan. Karena memang menurut mereka petunjuk nyatanya tentang bisnis itu ya dari penjualan gitu. Kita bisa tahu bisnis itu menguntungkan atau tidak ya dari penjualan. Kalau penjualanmu tinggi, otomatis bakal menguntungkan bisnismu. Tapi kalau misalnya sebaliknya, buat apa kita harus invest ke situ gitu. Nah, luar biasa Bu Rina. Tapi sebentar saya ini dulu Bu Rina, ini ada narasumber kita juga Bu Rina. Oh ya? Pak Beni, Pak Beni. Selamat malam Pak Beni. Beliau kebetulan hadir dan bergabung tadi sempat online juga. Saya founding mother kita. Selamat malam Pak Beni sekali lagi. Iya, malam semua. Ya, narasumber kita yang luar biasa. Iya. Selamat malam rekan-rekan semua yang luar biasa. Gimana? Bahasan malam ini apa nih? Yang terkait no sales no business Pak. Ini luar biasa, tadi udah dijabarkan oleh Bu Rina. Satu sama lain saling terkait Pak, antara apa sih sales dan bagaimana untuk of bisnisnya sendiri dari Pak Beni. Seperti itu Pak. Oke. Menarik kayaknya ya. Ya, cukup menarik ini, berantai Pak. Artinya ya di awal tadi disampaikan ujung tombaknya ya akan berdampak pada faktor-faktor dari divisi sub yang lainnya, seperti itu Pak. Ini ujung tombaknya tetap di sales. Jadi berpengaruh kepada tim finance, logistik dan lainnya seperti itu Pak. Mungkin ada hal yang sangat krusial di sini yang mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Beni selaku narasumber juga Pak. Monggo Pak Beni. Ya, jadi kalau melihat tadi ada beberapa yang sudah dijelaskan sama Mbak Rina dan didiskus dengan Pak Joko, saya nangkapnya kayak gini. Jadi intinya itu sebenarnya bukan seolah-olah sales itu seseorang yang
segala-galanya. Tapi intinya gini, sales tanpa di backup oleh rekan-rekan di back office dan rekan-rekan lain juga tidak akan punya akselerasi yang cukup bagus. Tapi kalau diilustrasikan, sales ini kayak pintu gerbang. Jadi pintu gerbang masuknya rezeki di sebuah perusahaan. Ya, jadi kalau kita ilustrasikan order-order yang masuk ini lewatnya mesti lewat pintu gerbang. Nah, pintu gerbang ini nanti kita lihat efektivitas apakah pintu gerbangnya mampu untuk memberikan masukan yang cukup banyak bagi beroperasinya bisnis, atau pintu gerbangnya ketutup nggak penuh sehingga ketika ada peluang-peluang itu tidak bisa masuk secara optimal. Nah, sebenarnya yang ingin lebih dituju dari materi ini saya lihat kayak gini intinya, agar dimengerti oleh baik rekan sales maupun rekan-rekan di luar sales ya, yaitu bahwa kita itu diamanahi. Nah, jadi kalau teman-teman sales, bahwa rekan-rekan sales diamanahi bahwa teman-teman itu juga bukan bekerja hanya untuk kita, istilahnya itu apa? Untuk diri kita sendiri, untuk diri kita atau keluarga kita, tapi kita juga mengemban amanah dari titipan dari rezeki-rezeki rekan-rekan yang ada di kantor di luar sales yang dititipkan untuk ngambilnya lewat kita gitu loh. Jadi kalau misalnya ada pembagian kupon daging kurban gitu ya. Nah, saya titip ke Pak Joko karena kemungkinan Pak Joko yang lagi mau berangkat ke sana gitu. Nah, sebagai yang dititipin Pak Joko kan mestinya harus amanah karena dititipin. Nah, rekan-rekan di back office tidak berhubungan langsung dengan frontline, bukan frontliner, sehingga tidak berhubungan langsung dengan customer. Walaupun begitu, sebenarnya sempurnanya sebuah penjualan itu tidak akan terlepas dari peran serta rekan-rekan di back office. Nah, namun dalam hal ini bisnis kita ini besar atau tidak itu sangat terpengaruh dari aktif tidaknya, optimal tidaknya tim pintu gerbang tadi, atau orang bilang tim pintu gerbang itu adalah tim frontliner. Karena frontliner ini yang head to head langsung berhubungan dengan customer. Tim frontliner lah ujung tombak, makanya dibilang dengan kata ujung tombak perusahaan. Karena ujung tombak itu kalau kita melempar tombak itu yang dianggap tombak tadi bisa nancep, atau anak panah itu bisa nancep, itu kan bukan di belakangnya tapi di ujung tombaknya itu kan gitu loh. Nah, jadi berhasil tidaknya ujung tombak ini yang menentukan, sehingga betapa besar amanah yang diemban oleh rekan-rekan sales, karena di sini teman-teman sales itu juga membawa titipan bagaimana perkembangan rekan-rekan lain di belakang, termasuk bagaimana kelangsungan hidup perusahaan, di mana kolam ini adalah kolam bersama kita untuk masa depan kita. Masa depan kita seperti apa tergantung di bagaimana ujung tombak ini optimal. Ini yang logika yang harus dipahami dulu. Sehingga kita sebagai frontliner itu punya kesadaran bahwa ini bukan semata-mata mikirin perut kita sendiri, tapi ini adalah sebuah ibadah titipan, bahwa memang masa depan kita, masa depan tim back office, termasuk juga bagaimana yang rekan-rekan ingin bangun dari kolam kita yang besar ini untuk lebih punya prospek lebih bagus, itu sangat tergantung bagaimana rekan-rekan sales bisa amanah atau bisa optimal. Itu logikanya dulu Pak Joko, mungkin dari saya. Nanti mungkin bisa kita masukkan ke hal-hal yang lain mungkin yang lebih detail. Intinya dasar ini kita angkat agar seluruh frontliner, baik itu dari marketing, sales,
yang langsung integrated dengan customer itu sadar bahwa posisinya ini membawa amanah yang cukup besar untuk masa depan baik perusahaan maupun masa depan siapapun yang ada di perusahaan ini ke depan. Oke, itu aja Pak. Oke, luar biasa Pak. Wah, itu narasumber kita ada penekanan terkait amanah ya sebagai seorang sales nih untuk salah satu point off-nya di situ. Nah, kembali ke apa yang disampaikan mungkin dari Bu Rina selaku narasumber, mungkin ada pemaparan lebih lagi terkait apa yang menjadi isu di terkait frontliner tadi Bu Rina sebagai garda depan gitu untuk kelangsungan hidup beberapa dampaknya gitu kan. Di sini salah satu point off-nya dari dua yang disampaikan oleh Pak Beni, selain amanah dan ada tujuan untuk kelangsungan hidup dari perusahaan itu sendiri, Bu Rina. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Pak Beni atau dikembalikan ke Bu Rina untuk dilanjut dulu sama Bu Rina. Mbak. Baik, betul sih yang disampaikan, memang ini arahnya memang ke sana karena memang sebenarnya kalau boleh dibilang kayak misalnya tadi kalau kita flashback kemarin ya, sharing session yang kemarin-kemarin itu kan diajarkan tentang gimana sih cara penjualan yang bagus, layannya kayak gimana biar customer itu loyalitas dan sebagainya, seperti itu ya. Cuman memang poin pentingnya adalah di divisi paling depan kita itu tidak untuk apa ya istilahnya itu untuk diri kita sendiri, tapi kita ada bagian-bagian yang lainnya yang tadi saya bilang. Ketika memang penjualan itu akan dinyatakan kita ada bisnis ketika memang si produksi dia bekerja, kemudian admin dia mencatat, kemudian di delivery dia mengantarkan pesanan kita, sampai akhirnya customer membayarkan pesanan yang tadinya sudah mereka buat kayak gitu. Nah, kalau misalnya anggap aja di divisi depan, garda terdepan, dia tidak ada penjualan, ya kan? Kalau kita gampangnya kalau misalnya di Yukart itu kan kita divisi kartu ya. Misal sales itu tidak mendapatkan customer, otomatis yang terdekat dulu setting pasti pada saat itu dia tidak ngapa-ngapain. Nah, ketika setting tidak ngapa-ngapain, otomatis produksi juga tidak ada yang dikerjakan. Apa yang dikerjakan? Karena nggak ada pemasukan, karena nggak ada penjualan yang bisa dijadikan transaksi. Nah, inilah makanya saya ingin mungkin kita selaraskan bahwasanya ada di garda terdepan itu tanggung jawab ataupun amanahnya sangat luar biasa karena ada orang yang di belakang kita itu yang bebannya kita tanggung kayak gitu. Jadi mereka kalau misalnya gak gajian ya salahkan salesnya. Kayak gitu sih. Jadi memang ini yang perlu dipahami. Jadi divisi sales itu memang atau di penjualan itu sebenarnya nggak menutup di penjualan aja ya. Kayak misalnya nih, kalau misalnya kita ada kayak divisi marketing, copywriting-nya dia itu juga menentukan karena dia memasarkan, dia menjelaskan fitur-fitur produk ataupun pelayanan apa yang kalian jual. Itu juga mempengaruhi sehingga mendatangkan leads. Nah, di situ sih Pak Joko. Mungkin poinnya itulah paling enggak untuk sekarang ini mindset-nya coba dirubah. Jangan kira kalian kan saya dapat gajinya cuma saya sendiri, enggak. Di belakang itu masih ada beban-beban yang harus kita, apalagi beban keluarga ya, yang kayak misalnya yang sudah berkeluarga dan sebagainya, itu PR. Nah, itu yang selama ini belum tersadarkan. Semoga nanti karena sharing session ini kita tersadarkan bahwasanya setelah ini, oh iya ya, saya masih ada, ini delivery saya, wah gimana ini, cicilan belum lunas dan sebagainya kayak gitu. Ya, itu. Ya mungkin seperti itu, benar sekali Bu Rina. Gitu ya. Jadi divisi sales ini bukan semata-mata enak ya divisi sales gajinya gede dan sebagainya. Oh tidak, kita mengemban beban yang cukup berat. Oke. Atau Vivi mungkin bisa paralel, bisa ada mungkin sambil penyampaian ada pertanyaan atau pemahaman, atau bisa langsung ketik aja ya rekan-rekan nanti terkait materi kita malam ini, no sales, no business. Berjalan mengalir, nanti kita akan coba akan saya solve pertanyaan-pertanyaannya akan dibantu untuk dijawab oleh narasumber kita yang luar biasa malam ini, itu Pak Beni dan Bu Rina untuk tema kita di pembelajaran kita di malam ini.
Oke, ini bisa dilanjut Bu Rina. Oke, ini nanti ada dua hal nih Pak, antara mereka sudah paham atau memang mereka nggak paham sama sekali apa yang saya bicara sama Pak Benny. Kan pilihannya ada dua ya memang ya, kayak tadi bisnis itu aja ada dua pilihannya, laba atau binasa. Nah, selain mungkin saya akan menambahkan sembari nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh Pak Joko bisa ini ya. Oh, ada pertanyaan kayaknya Pak Joko. Ya, Coba. ini langsung aja deh. Saya Oke. buka dari pertanyaan ini masuk. Yang pertama itu dari Pak Kori ya. Malam Coach, bagaimana jika pada kasus produk komoditi yang pasti-pasti terjual karena dibutuhkan banyak orang, misal bahan bakar atau pertalite dan seterusnya. Pada kasus ini tidak membutuhkan jasa tenaga penjualan, hanya butuh person taking order tanpa skill. Nah, jadi pertanyaannya menarik sekali nih Pak Kori. Jadi kalau produk itu udah running, tidak membutuhkan tenaga penjual, bagaimana ini? Apakah bisa dikatakan ini apa sih point of-nya? Jadi tidak butuh sales nih, gitu. Kan gitu ya Pak Kori ya. Jadi kalau yang produk udah autopilot nih, tanpa sales pun bisa dijual gitu kan. Ini gimana nih? Hanya butuh taking order tanpa skill. Kalau saya sih menyimpulkannya seperti ini. Memang ada beberapa produk yang meskipun nggak usah pakai tenaga sales yang luar biasa, yang cantik ya kan, yang ganteng, nggak usah seperti itu. Pokoknya dia memang barangnya kayak iPhone, dia sudah terkenal bagus ya kan Pak. Mau siapapun itu yang punya skill atau non skill sekaligus, otomatis dia akan menghasilkan penjualan. Kalau di saya sih lebih tepatnya kayak gini sih. Kalau misalnya mau bisnis yang luar biasa ya memang karena kalau kita bicara tentang penjualan itu tidak sampai kayak misalnya Bapak beli, kita kasih ya udah. Itu enggak di situ. Tapi bagaimana caranya agar misalnya Bapak beli, nah next-nya Bapak beli lagi kayak gitu. Nah, ini kan juga butuh kemampuan. Yang memang skill atau non skillnya memang harus istilahnya apa ya, harus belajar. Tapi kalau menurut saya tergantung bisnisnya mau berkembang atau cuma segitu-gitu aja. Kalau bisnisnya mau berkembang, maka butuh skill yang dia harus bisa caranya, gimana caranya customer-nya repeat order. Itu kalau dari saya sih Pak Joko. Oke. Yang kembalikan gimana Pak Kori? Tadi ada penjelasan gitu. Kita butuh kesinambungan. Jadi bukan hanya sebatas kalau ini kayaknya dagang ya. Kalau bisnis sih nggak seperti itu. Gambaran seperti itu mungkin ya Bu Rina ya. Perbedaan antara dagang sama bisnis ya. Karena continuously ya. Gimana Pak Kori? Ada feedback-nya terkait yang dijabarkan tadi? Sudah terjawab. Sudah terjawab, luar biasa. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan kedua ya dari Pak Satei, Hotshop Surabaya Barat. Malam Pak Beni, Bu Rina, dan Pak Joko. Apakah yang dikatakan penjualan ini hanya sebatas berupa barang ditukar dengan uang atau bisa berupa hal yang lain? Mungkin bisa dijawab dari Bu Rina atau Pak Beni. Kaitannya, apakah yang dikatakan penjualan itu hanya sebatas berupa barang ditukar dengan uang atau bisa serupa hal yang lain? Hal yang lain tuh yang seperti apa nih? Saya masih belum nangkep. Bisa open mic Pak Safei bisa disampaikan terkait maksudnya dari hal yang lain ini Pak Safei. Pak Safei. Oke. Atau di skip dulu ya, nanti setelah ini saya ini. Ini pertanyaan selanjutnya deh Bu Rina. Malam Coach, mau tanya lebih mementingkan laba besar atau margin untuk menyelamatkan atau keamanan bisnis kita, atau margin kecil tapi kita tetap humble penjualan. Mungkin bisa diberikan tips dan saran Coach. Nah, ini menarik nih. Kita mau yang laba besar atau margin? Nah, ini pertanyaannya cukup ini banget nih, menarik sekali nih. Mementingkan laba besar atau margin untuk menyelamatkan bisnis kita, atau margin kecil tetapi tetap humble penjualannya. Mungkin bisa diberikan tips dan sarannya Coach. Silakan. Mungkin saya coba bantu jawab. Nanti kalau misalnya salah atau benar mungkin boleh dibantu diluruskan Pak Beni deh. Kalau misalnya dari personali saya sendiri,
ketika kita diharuskan memilih dua-duanya, ya susah ya sebenarnya Pak. Mau yang laba besar untuk menyelamatkan atau keamanan bisnis, atau yang kecil-kecil aja tapi penjualannya humble kayak gitu. Sebenarnya poinnya adalah mau apa ya istilahnya, keberlangsungan bisnis ini mau sampai kapan kayak gitu. Ketika memang bisnisnya dirasa oh segini aja laba kecil aja ternyata berdampak yang luar biasa MM-an, ya no problem menurut saya. Tapi ketika dia penjualannya harganya sudah kecil, dia nggak ada untung yang besar, ya menurut saya lebih baik mengamankan laba besar kayak gitu. Jadi tergantung sih, tergantung apa ya istilahnya dia maunya seperti apa. Kalau misalnya kecil tapi akhirnya 1 M juga, ya sama aja kan, poinnya adalah targetnya itu. Kalau saya sih itu sih Pak Joko. Monggo. Oke. Oke, gimana Mas Ari? Tadi ada Bapak atau mungkin dibantu ini kan oleh Pak Beni, sumber yang utama. Iya, jadi mungkin kalau tambahan dari saya itu gini, sebenarnya itu kalau kita ada namanya, jadi nggak bisa saya bilang hitam putih, artinya itu harus laba besar lebih bagus atau margin kecil atau seperti apa lebih bagus. Jadi gini loh, namanya itu ada equilibrium atau keseimbangan. Jadi titik equilibrium ini itu titiknya itu tidak mesti di tiap sektor bisnis sama. Misalnya contoh kita lihat di di market sektor berdasarkan jenis produk, berdasarkan tempat terjualnya dan metode penjualannya. Misalnya contoh kayak gini. Produk yang dijual di Jakarta pasti berbeda marginnya atau dengan teman-teman yang ada di Medan atau di Makassar. Karena apa? Karena bisa jadi tingkat persaingan, bisa jadi juga dari COGS produk atau biaya produk itu didatangkan dan lain sebagainya, sehingga butuh support margin yang mungkin lebih. Dan karena tingkat kompetisi yang juga mungkin tidak seketat di Pulau Jawa, bisa jadi walaupun marginnya agak lebih besar, mungkin masih tetap orang terserap gitu. Namun maka dari itu saya tidak bisa bilang katakanlah tingkat itu yang saklek, takutnya dipahami mentah-mentah. Misalnya, oh ini harus gede gitu ya. Ternyata di Jakarta ingin gede, sehingga tidak bisa diterapkan dengan optimal. Ini ada gangguan kendala. Oke, saya lanjut ya. Jadi gini, intinya titik equilibrium itu bisa dihitung. Jadi kalau kita belajar ekonomi itu ada titik demand dan supply. Ya. Bisa jadi ketika di tempat yang dimana istilahnya itu kalau kita belajar ekonomi itu ada hal-hal yang menentukan margin itu bisa di-set. Misalnya contoh ketersediaan barang. Bisa jadi dalam kondisi normal ketersediaan barang itu marginnya kecil. Tapi pada satu titik ketersediaan barang itu langka, misalnya saya ambil contoh itu tabung oksigen. Pada saat kemarin tabung oksigen yang biasanya harganya di bawah 1 juta, tempo hari bisa sampai 3,5 juta bahkan lebih. Bayangkan, dan itu pun tetap orang rebutan. 3,5 juta itu pun orang benar-benar langka dan inden. Berarti margin itu memang situasional, sifatnya floating. Kenapa? Kalau tidak seperti itu, kita akan terjebak dalam teori. Jadi dalam ilmu ekonomi, spesialisasinya ke arah penjualan, itu memang sifatnya ada dinamikanya atau dinamis. Orang dinamis itu tidak bisa seperti katakanlah ilmu eksak di mana 1 + 1 harus 2, tapi melihat kondisi-kondisi yang ada di lapangan gitu loh. Jadi hal-hal ini makanya para pemasar dan sales manager itu harus benar-benar peka terhadap kondisi lapangan. Misalnya kondisi persaingan, kondisi kelangkaan stok, misalnya
kita berani nih, karena kita lihat stok itu di pasaran yang punya barang jarang, atau di tempat lain yang bisa menyediakan ini tuh agak lama, kita bisa lebih cepat, sehingga ada nilai tambah, di mana nilai tambah itu adalah sebuah nilai yang bisa kita caskan ke customer. Kurang lebih teorinya seperti itu, Pak Joko. Ya, ya, betul. Oke, gimana Mas Ari yang dari Medan ini butuh adanya equilibrium tadi itu. Jadi memang itu ada banyak pengaruhnya, salah satunya adalah faktor biaya-biaya ya dari hal itu. Gimana Mas Oke, Ari? oke. Ada feedback? Siap Pak Joko, terima kasih jawabannya. Pak Beni luar biasa. Oke, ini ada lagi pertanyaan ini. Ada dari Coach Semarang seperti ini. Tidak, namanya cuma pertanyaannya sangat ini no sales no business. Nah ini yang saya agak kurang setuju. Wah ini udah ini konsep nih, secara konsep ya. Yang mau saya tanyakan apakah peran rekan-rekan selain divisi sales tidak boleh membantu penjualan atau berjualan atau sebaliknya. Nah ini dari pertanyaan dari Coach Semarang. Jadi merasa agak kurang setuju terkait konsepnya. Nih, monggo Mbak bisa di. Ya, oke. Ini yang mungkin kita ini ya, kita bukan mempermasalahkan personalnya Pak Joko. Sales ini seringkali memang disalahartikan si penjualnya, padahal sales ini adalah penjualan. Saya bilang penjualan itu berarti kan transaksinya. Siapapun yang menjual suatu produk itu berarti penjualan, sudah ada penjualan. Menurut saya kalau misalnya konsepnya apakah itu harus si penjual, ya misal nih divisi penjualan, kalau untuk tanggung jawab dan amanah iya, karena memang secara SPK dan sebagainya itu tanggung jawabnya sales ya, mau capai target atau enggaknya gitu kan, karena sudah ada komitmen nih di awal kayak gitu kan. Tetapi kalau misalnya yang ditanyakan oleh Mas siapa ya, lupa, oh Mas ini ya, Mas saya ngeblank namanya, sorry. Semarang Iya. Ini Mas Septian ya, ini kalau misalnya yang ditanyakan adalah apakah boleh perannya divisi yang lainnya selain sales? Menurut saya boleh. Selagi kalian mendapatkan penjualan, paling tidak penghasilan, ya kan ya, untuk keberlangsungan bisnis itu diperbolehkan. Saya sih seperti itu sih Pak Joko. Jadi kalau misalnya kita bahasnya penjualan, itu boleh, siapapun boleh, meskipun itu delivery, kalau dia mau melakukan penjualan monggo. Kayak gitu. Karena memang pada saat kita flashback deh, nggak tahu ya apakah ini sama kayak kita pada saat pandemi waktu kapan lalu itu kita nggak bisa memang hanya apa ya istilahnya di satu aja, maksudnya di penjualan aja. Nah tapi kita butuh satu tim agar semua divisi ini juga akhirnya mendapatkan pekerjaannya masing-masing. Satu paling nggak misal nih kalau yang saya terapkan yaitu teman-teman membagikan link. Misalnya nih, karena di kita ada etol ya, Yuda bagikan share link ke WhatsApp-nya masing-masing, all divisi, semua divisi kayak gitu. Paling enggak kita mendapatkan leads. Nah, leads inilah yang nantinya akan digerakkan oleh si divisi penjualan untuk mengedilkan seseorang. Atau paling enggak kalau misalnya delivery punya kenalan, oh cetak di aku kayak gitu. Nah, itu kan juga mendapatkan penjualan. Jadi kalau misalnya untuk penjualan agar tercapainya targeting ya, baik itu perusahaan ataupun perorangan, monggo melibatkan semua divisi, monggo. Selagi divisi itu mau ya, kalau keterpaksaan ya monggo. Ya, oke. Itu jelas banget sih tadi. Mungkin ada feedback juga terkait apa yang disampaikan, atau ada ditambahkan oleh Pak Beni. Monggo Pak Beni. Ya, setuju sama yang sama Bu Rina tadi. Intinya sih sales itu tidak langsung identik bahwa itu manusianya atau salesman. Nah, kita tuh kan sering memang sales itu seolah kerjanya apa, sales kan gitu. Jadi seolah person di sales itu kan artinya penjualan atau transaksi penjualan. Jadi cuma memang kalau dari sisi direct man on direct place artinya sales yang punya akun gateway-nya. Akun gateway-nya itu di suatu perusahaan itu kan ada akun yang istilahnya itu dimasukkan ke sistem di software. Kita nggak bisa semua orang punya akun, sehingga yang punya akun untuk masuk ke hitungan
sistem untuk membuat invoice pasti ada nama salesperson-nya, salesperson A, salesperson B dan lain sebagainya. Tapi saran saya sebenarnya siapapun itu punya tanggung jawab ke penjualan, karena sebenarnya penjualan itu tidak hanya yang tadi itu. Artinya kalau kita ngomong sebuah sistem proses penjualan termasuk delivery itu adalah penjualan, sehingga penjualan itu tidak hanya not only membuat invoice, juga bagian dari sales. Apa namanya istilah itu, pembelian yang menyediakan barang juga bagian dari sales, sehingga sales itu sebuah sistem. Nah, semuanya mesti harus care ke sales. Jadi di mana cuma kan memang tadi dikatakan bahwa pintu gerbang utamanya sales itu lewat rekan-rekan di salesperson, tapi sebagai taking order. Namun sales sendiri sebagai sebuah sistem itu adalah satu rangkaian sistem yang terdiri dari terintegrasi dari banyak bagian, dari pengadaan, dari product manager untuk mensurvei produk di marketing dan lain sebagainya. Jadi termasuk rekan marketing sebenarnya bagian dari sales juga gitu. Jadi bukan ya, kalau sales personnya itu taker order. Nah, sehingga memang ada di posisi masing-masing. Seperti kita ambil contoh main sepak bola, semua punya peran, ada penjaga gawang, ada penyerang, dan nah kalau misalnya penjaga gawang tahu-tahu dari posisi di depan gawang itu nendang saking jauhnya bisa masuk ke gawang musuh, ya dia kan bisa ngegolkan juga sebenarnya. Nah, jadi intinya, tapi jangan sampai penjaga gawang meninggalkan area gawang untuk lari sampai ke depan sehingga gawangnya kosong ketika berisiko banget gitu loh. Nah, ini yang saya maksud bahwa ada direct man dan on direct place. Terima kasih Pak Beni. Gimana, ada feedbacknya dari Coach of Semarang, Mas? Iya Pak, terima kasih. Yang pernyataan kedua ini saya setuju. Kalau yang pertama tadi kan masih sales kan identik dengan orangnya. Nah, kalau ini kan sudah dijabarkan bahwa sales itu bukan hanya bukan orangnya, tapi ke penjualannya seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Rina, Pak Beni. Ya, terima kasih semuanya. Oke, lanjut ya ke pertanyaan dari Pak Arman. Ini pertanyaannya malam coach yang luar biasa, nanya nih, apakah bisa dijadikan indikator atau patokan jika penjualan laris atau omset tinggi, maka kondisi bisnis perusahaan tersebut juga pasti bagus. Jadi apakah identik seperti itu? Monggo dari Pak Arman ini tanya jawab sendiri nih. Ini mirip kan, sebenarnya kalau dibahas, ini mirip sebenarnya pertanyaan kayak gini. Kasus yang terjadi di Garuda. Garuda itu sebenarnya penjualannya cukup bagus. Jarang Garuda itu tiketnya paling mahal. Anda bisa cek Garuda paling mahal. Terus juga boleh dibilang rata-rata juga penuh gitu ya. Banyak rute-rute gemuk pun dia bisa. Tapi kabarnya Garuda rugi besar, violatekan, bahkan terancam ditutup. Nah, jadi pertanyaan nyambung gitu loh. Kalau kita kupas kasus, kenapa Garuda yang sebenarnya itu sangat bagus dalam hal marketing, mungkin paling bagus dari sisi service excellent dan lain sebagainya, namun faktanya Garuda terancam ditutup atau violate. Kenapa? Mungkin ada teman-teman yang bisa jawab nih. Walaupun sebelum saya jawab, kalau saya jawab kan gratisan. Teman-teman yang lain coba biar ada yang atau mungkin saya kembalikan ke Pak Joko. Iya, Pak, langsung open mic aja tadi dari statement Pak Beni. Kenapa tuh? Mungkin ada dari rekan-rekan yang lain nih, dari partisipan yang ini terkait yang ditanyakan tadi, dibalikkan pertanyaan. Mungkin ada gambaran kenapa sih Garuda seperti itu? Monggo, ada yang bisa jawab? Open mic aja langsung. Wah, sepertinya lagi ini Pak Beni. Nggak ada yang lagi cari di Google. Lagi nyari di Google. Joko monitor, Pak. Ini kelihatannya ada nih dari Saya, Pak. Pak Tito. Ya, silakan. Ya. Nah, ini menurut saya Pak Beni. Jadi pertanyaan tadi sebenarnya, jadi kalau kita lihat
margin atau keuntungan suatu perusahaan walaupun besar atau harganya itu besar itu nggak menjamin perusahaan itu maju atau berkembang, karena memang kalau kita lihat Garuda sendiri itu mungkin harganya benar-benar di atas dari maskapai lain ya. Tetapi kan kalau kita lihat memang dia banyak juga sisi pengeluarannya dari segi pembayar karyawan, semuanya lah. Nah, jadi seperti itu sih kalau menurut saya. Jadi nggak jadi jaminan juga harga mahal itu perusahaan juga bisa berkembang. Jadi seperti itu Pak Joko. Oke. Excellent. Jadi intinya seperti yang tadi disampaikan Pak Tito ya kayaknya suaranya. Iya Pak Tito. Ya tadi disampaikan Pak Tito tadi intinya kayak gini. Sebenarnya sebagus apapun seperti yang dialamin Garuda, penjualannya sebenarnya cukup bagus dan nggak terlalu butuh marketing pun sebenarnya Garuda itu sudah namanya national flag carrier. Jadi resmi penerbangan resmi secara nasional. Harusnya Garuda profit gede karena tiket Lion aja yang 500.000 buktinya nggak tutup. Kenapa Garuda yang tiketnya 1.500.000 3 kali lipat, di mana pesawat yang dinaikin jenisnya sama? Ikan kalau dipikir ya, pesawat yang dipakai Lion, Boeing 737-900ER atau 800 itu sama dengan yang dipakai Garuda. Namun kenapa Garuda dengan pesawat yang sama, artinya kan jualannya sama nih pakai pesawat itu. Tapi kenapa harganya 3 kali lipat dan Garuda terancam bangkrut? Berarti ada sesuatu di belakang pengelolaan, artinya itu di belakang sales yang berperan mengatur sisi keuntungan itu sendiri. Jadi ketika masuk cash flow, bagaimana cara pengelolaannya? Nah, kalau kasus Garuda mungkin dikupas panjang ya, tapi intinya sangat tidak efisien secara struktur ekonominya tidak secara struktur ekonomi tidak efisien sehingga high cost ekonomi atau ekonomi biaya tinggi, dan itu yang membebanin Garuda, termasuk karena itu juga BUMN sehingga banyak kos-kos yang tidak ada kaitannya dengan bisnis. Kos-kos yang tidak ada kaitannya dengan bisnis. Artinya misalnya contoh sebagai salah satu contoh itu orang pensiunan Garuda seumur hidup gratis. Nah, ini jadi beban juga gitu loh. Karena di luar bisnis gitu. Nah, ini mungkin kenapa kita perlu bijaksana dalam pengaturan margin. Mungkin itu sekilas, saya nggak kupas banyak karena itu panjang kalau kita mau beber. Siap, Pak Beni. Gimana Pak Andi? Ini tuh udah penjabarannya. Pak Arman, mana? Pak Arman. Siap, Pak Joko. Clear ya, Pak Arman ya. Clear. Oke, ini terima kasih, Pak Joko. Waktu pukul 20.05, ini kemungkinan masih ada pertanyaan. Kita lanjut ya. Minta maaf. Gimana? Saya serahkan dulu ke rekan-rekan. Selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin saya batasi 2 lagi mungkin untuk materi yang luar biasa ini. No sales, no business. Saya pertanyaan dari ini Pak Rupi. Pak Rupi tanya nih Coach, dalam kondisi tertentu apakah bisa diperbolehkan semua tim yang ada bisa membantu penjualan barang yang ada, marketing, admin, logistik, teknikal, bahkan OB. Ini dalam kondisi gimana nih maksudnya nih Pak Rupi? Dalam kondisi Pak Rupi belum capai target. Karena udah malam saya coba bantu jawaban singkat ya. Yep. Sekarang sih sebenarnya ini sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, ada sebuah asuransi yang sebenarnya cukup kuat itu dalam kondisi tidak sehat. Nah, daripada asuransi tadi harus mem-PHK banyak karyawan, akhirnya hampir separuh karyawan back office ditawarkan untuk menjadi frontliner karena persaingan asuransi yang cukup besar, artinya frontliner di mana untuk mencari penjualan pasukan sales force. Dan ini cukup banyak membantu karena intinya gini, kalau saya dulu pernah bilang ada sebuah outlet apalagi masih baru buka gitu ya, kalau tidak ada penjualan otomatis kan yang bagian nyetak nota juga bingung mau nyetak apa nih, penjualan nggak ada.
bagian pengiriman juga bingung, gue mau ngirim apa, belum ada masuk. Nah, sehingga pada saat seperti itu mestinya ada keterlibatan untuk mensupport dalam hal ini. Misalnya contoh, tidak perlu harus seperti sales yang ikut terjun, namun minimal kalaupun bisa ya syukurlah, tapi saya pikir juga tidak sesederhana itu. Namun minimal pernahkah teman-teman di luar tim sales dan marketing ikut misalnya menstatus aja misalnya di WA produk-produk yang dijual oleh perusahaan? Pernahkah teman-teman di luar divisi sales dan marketing sesekali di sosial medianya untuk bercerita tentang jualannya, tentang bisnis, di mana ibarat kata itu sumber nafkahnya juga dari tempat produk tadi laku. Tadi kan kalau kita bilang tim sales sudah memegang amanah untuk menjadi saluran rezeki masuk. Nah, bagaimanakah rasa sebagai tim di back office untuk say thanks, untuk membesarkan lagi sehingga nantinya akan ikut kecipratan ketika penjualan membesar, itu juga akan dinikmatin oleh teman-teman back office, sehingga tapi teman-teman saya bukan customer loh. Tidak masalah sebenarnya, karena customer itu tidak terbatas hanya seolah-olah tuh ini harus punya toko, harus punya bisnis dan lain sebagainya. Bisa jadi mereka punya circle-circle yang lagi membutuhkan. Tapi ini penting, ketika sebuah perusahaan kompak, di mana kesadaran untuk menjual itu bukan hanya oleh bagian sales dan marketing, itu sadar, bahkan seorang driver pun dia bercerita atau panjang status tentang produk dan promo dari perusahaan, itu akan balik ke dia sendiri gitu loh. Bagaimanapun juga kita hidup lewat saluran yang tadi dari sales masuk ke dalam organisasi bisnis kita, sehingga itu pun yang nanti dinikmatin oleh semuanya. Kenapa tidak sebagai ucapan terima kasih kita juga dengan teman-teman sales mensupport juga untuk membroadcast atau memajang status. Kadang-kadang mental kita hitung-hitungan. Gue malu deh, ntar gue dibilang jualan ntar dibilang kayak gini. Sebenarnya di banyak budaya yang sudah terbiasa, itu hal yang biasa gitu loh. Jadi bahwa totalitas untuk mengatakan tadi sebenarnya sama dengan yang Mas Ilham, kalau ini dominasi sales saja nggak cocok. Lebih cocok kalau semuanya juga ikut berperan. Nah, ini kan sebenarnya maksudnya itu seperti itu. Kenapa enggak teman-teman yang lain juga ikut berkontribut untuk membantu agar nanti rame, ketika rame itu juga nanti dinikmatin bersama. Cuma memang kadang-kadang manusia itu kan ada sesuatu yang gue sudah bantu promo yang dapat komisi lo gitu. Padahal sebenarnya secara tidak langsung nanti pun ketika ini besar, income naik, otomatis juga nanti punya kesempatan untuk ada upgrading pendapatan income. Nah, di sini kita harus bijaksana di dalam bagaimana menyikapi. Manusia itu kadang-kadang memang seperti ini, istilahnya itu merasa ada cerita sedikit nih, mungkin menarik sih. Ada seseorang berdoa, dia berdoa, ya Tuhan berikanlah saya rezeki berlimpah, misalnya dapat uang 20 juta, misalnya contohnya kayak gitu ya, ini angkanya. Tuhan menjawab, oke, saya kasih kamu 20 juta, tapi dengan ada syaratnya. Ya udah, nggak apa-apa, syaratnya apa? Saya bersedia. Syaratnya ketika saya kasih kamu 20 juta, tetangga kamu saya kasih 40 juta. Loh, kan yang berdoa saya. Tiap malam yang bangun malam untuk berdoa saya, kenapa tetangga saya nggak ngapa-ngapain juga dapat 40 juta? Ya, tapi ini syaratnya, kalau kamu mau ya saya kasih, tapi kalau nggak mau ya sudah, nggak saya kasih, karena dia butuh ya udah gitu. Begitu dia berdoa dia dapat 20 juta, tapi tahu-tahu tetangganya nggak ngapa-ngapain dapat 20 juta, dia tambah pusing. Nah, ini kadang-kadang dalam cerita ini sebenarnya kalau diceritakan lebih dalam itu ya, bahwa kadang-kadang manusia itu terbelenggu atas apa yang sudah didapat dia, melihat orang lain itu menjadi tidak nyaman atau merasa
apa yang saya lakukan tuh mengenakan orang lain, padahal yang melakukan saya, dia yang dapat gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini ketika kita sikapi secara bijaksana untuk kebersamaan, untuk agar kita lebih maju ke depan, karena tim itu di dalam tim sebuah organisasi, tim itu kepanjangan dari together everyone achieve more, atau kita akan lebih kuat ketika kita bersama-sama. Jadi dalam sebuah tim penjualan itu yang terdiri dari frontliner dan back office itu harus kompak untuk saling mensupport. Mungkin itu jawaban sederhananya. Luar biasa. Gimana Pak Rupi? Ada penjelasan yang luar biasa tadi, Pak Rupi. Ya. Oke, cukup menarik sekali materinya malam ini. Tadi disampaikan oleh dua narasumber yang luar biasa untuk no sales, no business. Saya bisa ada beberapa juga tadi penjabaran yang dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang cukup di note sekali. Jadi untuk beberapa summary-nya yang didapat dari pembahasan materi malam ini adalah SES adalah sebuah bagian dari sistem di mana ini terintegrasi satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Dipertegas lagi, divisi SES adalah mengemban sebuah fungsi atau amanah di mana amanah ini adalah untuk membawa kita sama-sama maju bersama. Itu di mana ditambahkan kebersamaan ini untuk di semua lini yang ada di company tersebut. Jadi luar biasa sekali Pak Beni, Mbak Rina untuk narasumbernya yang luar biasa yang disampaikan terkait materi kita malam ini. Oke, mungkin karena ini waktu sudah menunjukkan 20.14, semakin malam, tapi ini ada pertanyaan lagi. Oh, statement aja tadi Pak Rupi, jadi bukan pertanyaan, statement terkait apa feedback jawaban yang disampaikan. Oke, untuk materi malam ini, apabila memang masih ada pertanyaan, mungkin bisa diperpanjang lanjut karena waktu semakin malam. Tapi ini ada sesi foto dulu kemungkinan ya. Tadi ada yang terlewat karena ada buat tim dokumentasi. Saya persilahkan dari tim dokumentasi untuk mengambil dokumen. Ini kelihatan nih Pak di sini nanti mana yang bangun tidur nih. Dari tim dokumentasi dari ini monggo bisa diambil. Ada sesi dokumennya. Mas Ridwan ya? Mas Ridwan nggak gabung ya? Ya Pak. Oh, ada. Monggo silakan Mas dikasih ini Bapak seperti biasa untuk sesi dokumentasi. Oke, sudah diaktifkan semua kameranya. Kita akan mulai sesi dokumentasinya. Kita mulai dari halaman yang pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke halaman yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Joko. Silakan Pak. Oke, ya terima kasih Mas Ridwan. Oke, rekan-rekan semua, mungkin sudah waktunya untuk berpisah. Artinya kita akhiri dulu event pembelajaran kita di yang ke-31 ini, episode 31 ini dengan tema No Sales, No Business dari narasumber kita yang luar biasa yaitu Bu Rina dan narasumber kita founding father kita Pak Beni. Untuk saya ucapkan juga terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua untuk mengikuti sesi pembelajaran ini. Jangan lupa untuk selalu hadir di sesi itu di Selasa malam dan di Jumat malam. Oke, itu dari saya selaku moderator. Apabila ada penyampaian atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Sebelumnya saya ucapkan dulu alhamdulillah telah berakhir acara ini dengan sukses. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Pak Rina. Terima kasih Pak Joko.